Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Ana Fitria. Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan iman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu iman. Iman adalah keyakinan yang ada pada hati seseorang. Maksudnya yaitu seseorang harus meyakini bahwa alam semesta itu ada, kemudian Allah, kemudian malaikat Allah, kitab Allah dan Rasulullah itu ada. Dan terutama bagi umat muslim harus mempercayai tentang adanya hari akhir, kemudian takdir baik dan takdir buruk. Iman mencakup dua jenis, yaitu iman perbuatan dan iman ucapan hati dan lisan. Iman bisa juga berkurang dan bisa juga bertambah. Maka dari itu kita harus mengetahui kriteria bagaimana iman kita bisa bertambah. Yaitu dengan cara 1, diyakini dengan hati, 2, diucapkan dengan lisan, dan 3, diamalkan dalam perbuatan. Hakikat iman yang pertama yaitu dasar hukum keimanan. Nah, di dasar hukum keimanan ini telah ada di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dan roh. Mereka, kami tidak membeda-bedakan seseorang di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Hakikat iman yang kedua yaitu tahap dan tingkat keimanan. Keimanan seringkali disalahpahamkan dengan kata arti percaya. Sedangkan menurut Islam, keimanan diawali dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk memahami suatu kejadian. Sehingga dari kejadian tersebut kita dapat berpikir bahwa sebenarnya kejadian itu telah ada yang mengatur. Keimanan dalam Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian tahap-tahap keimanan dalam Islam. Tahap-tahap keimanan dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama dibenarkan dalam kolbu. Maksudnya yaitu kita meyakininya dalam hati kita. Kemudian yang kedua diikrarkan dengan lisan, yaitu kita menyebarkan suatu kebenaran. Yang ketiga diamalkan, yaitu merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul, tingkatan keyakinan dan kebenarannya. Yang keempat yaitu ilmu yakin, maksudnya yaitu kita menyelidikinya berdasarkan pengetahuan ilmu kebenarannya. Dan yang terakhir ada ainul yakin, maksudnya yaitu setelah kita melihat kebenarannya kita akan dapat merasakan hasilnya, yaitu seperti mukjizat dan karomah. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama pengertian iman. Sebelumnya telah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan iman, tetapi di sini saya akan menjelaskannya lagi. Iman adalah keyakinan yang ada pada hati seseorang. Maksudnya yaitu seseorang harus meyakini bahwa alam semesta itu ada, Allah, kemudian malaikat, kitab Allah, dan Rasul Allah. Dan terutama bagi orang muslim, harus meyakini tentang adanya hari akhir, kemudian takdir baik dan takdir buruk. Yang kedua, ada pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Sedangkan ilmu dalam bentuk jamak yaitu ulum, yang artinya memahami sesuatu dengan hakikatnya. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari sebuah pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pengertian amal. Amal secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang artinya perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh artinya baik atau patuh. Menurut istilah, amal soleh adalah perbuatan yang baik dan memberikan manfaat kepada diri sendiri baik di dunia dan di akhirat kelak.
Di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena telah membuat amal soleh pada saat kehidupan di dunia. Dan yang terakhir adalah hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Di dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang bisa disatukan dalam agama Islam. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada dalam ruang lingkup tersebut. Iman terdapat pada rukun iman yang keenam, sedangkan ilmu dan amal terdapat pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara sholat dan pengamalannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabil Inarah dengan NIM 201041102. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang C, karakteristik dan sifat orang yang beriman. Yang pertama, karakteristik orang yang beriman yaitu 1. Mereka menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada anak, istri, dan harta bendanya. 2. Orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak ikut tak berhijab. 3. Mereka selalu mendengarkan dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. 4. Mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan. 5. Mereka memiliki iman yang mantap, tidak dicampuri dengan keraguan-raguan sedikitpun, dan keimanan dibuktikan dengan berhijab dan sebagainya. Yang kedua, sifat orang yang beriman yaitu yang pertama, orang beriman itu harus kuat dan membangun pada pendiriannya. Yang kedua, orang yang beriman harus mampu membuat penilaian yang benar. Yang ketiga, imannya mantap, yakin terhadap kebenaran yang diperjuangkan. Yang keempat, selalu mengharapkan bertambahnya ilmu sebagai modal pengetahuan. Yang kelima, selalu khawatir dan takut jangan-jangan usaha amal soleh yang dikerjakan belum cukup. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 201 041 1261. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang merusak dan meniadakan iman. Hal-hal yang merusak keimanan adalah yang pertama adalah syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Yang kedua, melakukan sihir. Sihir yang dimaksud dalam bahasa ini adalah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. 3. Amalkan harta riba. Riba menurut bahasa berasal dari kata raba riyarbu, artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syariat para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjaman atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Yang keempat, membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam bahasa ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Yang keenam, melarikan diri dari perang. Kata al-jihad secara bahasa berasal dari kata jahatul jahiyat dan artinya setelah berjuang keras. Adapun secara istilah, jihad adalah berjuang
dengan mengeluarkan seluruh daya dan upaya menghargai kaum kafir dan pemberontakan. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk memelihara, menjaga, membela agamanya, serta mempertahankan agamanya. Jika Islam diperangi musuh, umat Islam wajib berperang. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminat yang baik-baik berzina. Al-Qadzaf secara bahasa artinya menuduh, sedangkan menurut istilah adalah menuduh seseorang berzina sehingga ia harus dijatuhi hukuman had. Perempuan baik-baik dalam Islam ialah seorang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga kehormatannya dari perbuatan keji, zina. Hal-hal yang meniadakan iman. 1. Sujud bersembah kepada berhala atau batu. Yang kedua, menghina tanda-tanda kekaguman agama. Yang ketiga, merendahkan syair-syair agama. Yang keempat, menghina Al-Quran. Yang kelima, mengucapkan kata-kata kufur. Yang keenam, Al-Quran atau hadis muhawatir. Yang ketujuh, menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh syariat dengan sengaja menentang dan berbagai lainnya. Itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.